Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan, keberkahan dan kemudahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, di pagi hari ini kita akan belajar TIK bab 1, ikon pengolahan kata dengan materi software, mengenal software. Kalau sebelumnya minggu lalu kita telah belajar tentang hardware, ya. Hardware adalah perangkat keras bahasa Indonesianya. Segala sesuatu di komputer yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, ya, bisa kita rasakan dengan kulit kita. Itu namanya adalah hardware. Yang sekarang yang akan kita pelajari adalah software. Bahasa Indonesianya adalah perangkat lunak. Ya, perangkat lunak, di mana software ini tidak bisa kita sentuh. Ya. Ya, mengenal software. Tadi Mister udah bilang mengenal software adalah perangkat lunak, ya, bahasa Indonesianya. Sedangkan artinya software adalah program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Ada arti lain, software adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa komputer. Ya, setelah kalian mengetahui pengertian dari software, kita masuk ke fungsi software. Fungsi software, ya, software memiliki banyak fungsi bagi mesin komputer dan pengguna komputer atau user. Apa saja? Di antaranya adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi program, di mana komputer mengidentifikasi program-program yang kita butuhkan. Ya, contohnya kalau kita mau menggunakan program MS Word, kita klik ikonnya, maka program ini komputer mengenal dan bekerja mengidentifikasi program yang kita butuhkan. Yang kedua, menyiapkan aplikasi program agar tata kerja keseluruhan peralatan komputer terkontrol. Yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Ya, kita tidak bisa memungkiri lagi, zaman sekarang adalah zaman teknologi. Ya, dengan komputer, pekerjaan kita menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Ya, setelah kita mempelajari fungsi dari software, kita lanjut ke materi jenis-jenis software. Ya, secara garis besar, software atau perangkat lunak dibagi menjadi dua. Ya, yaitu yang pertama software perangkat atau perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua, software atau perangkat lunak sistem aplikasi. Apa sih software, sistem operasi, dan software sistem aplikasi? Masuk ke software atau perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa mesin yang hanya dikenal oleh komputer dan untuk
program. Ya, sistem operasi itu perangkat lunak yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa mesin yang hanya dikenal oleh komputer dan untuk pengolahan program. Nah, software sistem operasi ini bisa dikatakan sebagai jembatan atau penghubung antara pengguna komputer atau nama lain user dengan perangkat keras komputer hardware. Jadi sistem operasi ini, software sistem operasi ini dia sebagai penghubung, ya, sebagai penghubung antara user dengan hardware. Ya, apa saja contoh dari sistem operasi ini? Nah, yang sudah kita gunakan, yang sering orang banyak gunakan di Indonesia ini adalah Windows, ya, sistem operasi Windows. Ada Linux, ada Macintosh. Macintosh biasanya digunakan pada laptop Apple, ya. Oke. Nah, jadi kalau sistem operasi ini itu jantungnya komputer, ya. Kita tidak bisa menggunakan komputer ataupun laptop jika sistem operasi software sistem operasi ini belum diinstal di laptop atau di komputer kita. Kenapa? Ya, karena dia otaknya, ya, penghubung, jembatan. Jadi kalau kita mau menginstal MS Word tapi kita belum menginstal sistem operasi, itu tidak akan bisa, ya, karena jembatannya belum ada. Jadi harus penghubungnya belum ada, jadi harus menginstal dulu, ya. Nah, salah satu dari sistem operasi kita bisa menggunakan Windows 7, Windows 13, ya, Windows yang terbaru sekarang adalah Windows 20, atau kalau di Apple kita menggunakan Macintosh. Oke, yang kedua software perangkat lunak sistem aplikasi. Nah, kalau kita sudah menginstal software operasi, contohnya salah satu tadi kita sudah menginstal Windows, maka baru kita bisa menginstal aplikasi. Apa saja aplikasi itu? Apa sih? Perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah berbagai jenis dokumen dan disesuaikan dengan jenis komputer yang akan dikerjakan. Apa aja itu? Contohnya Microsoft Office, ya. Microsoft Office ini biasanya ada Windows, Excel, PowerPoint, dan yang lainnya. Oke. Terus kalau kita mau menginstal pemutar musik atau video, ya, disitu ada Winamp, ada iTunes, dan yang lainnya banyak. Oke, ada lagi software aplikasi pengolah gambar. Apa saja itu? Nah, kalian sudah belajar di kelas 1 dan di kelas 2 ada program Paint. Nah, itu diinstal, ya, diinstal. Tapi kalau Paint ini biasanya masuk di Microsoft Office-nya sendiri, ya, di Microsoft Office 2007. Tapi kalau di atas 2007 itu biasanya nggak ada Paint-nya, program Paint-nya. Ya, di kelas 3 kemarin kalian sudah belajar Corel Draw, ya, belajar Corel Draw. Nah, Corel Draw juga merupakan sistem aplikasi untuk menggambar. Ada lagi Photoshop di situ, ya. Setelah itu ada antivirus, ya. Antivirus ini gunanya untuk menghalang virus-virus masuk, ya, virus-virus yang bisa merusak komputer kita, ya. Contoh antivirus ada Avira, AVG, Asset, Kaspersky, ada Norton yang sering orang gunakan. Setelah itu ada program GRAM,
ya, sistem aplikasi game. Nah, bagaimana kalian sudah ketahui, nah, baik di HP ataupun di komputer ataupun di laptop, nah, kita bisa menginstal game. Nah, terus lanjut, setelah itu ada email, ada untuk browser, ya, browser untuk menjelajah internet, ya, ada Firefox dan yang lainnya. Nah, itu harus diinstal dulu, ya, diinstal aplikasi, sistem aplikasinya, browsernya. Lanjut setelah itu ada medsos, ya, sistem aplikasi medsos apa aja, contohnya Facebook, IG, WhatsApp. Nah, itu merupakan contoh dari sistem aplikasi atau software sistem aplikasi. Nah, banyak lagi yang lainnya, contoh-contoh dari sistem aplikasi. Ya, beragam kegunaan komputer. Komputer sangat penting di zaman sekarang ini untuk bisa menggunakan komputer. Apa saja kegunaannya? Yang pertama, untuk belajar. Ya, seperti sekarang ini di pandemi corona ini, nah, kita bisa menggunakan komputer untuk belajar daring, ya, untuk mendengarkan musik, menonton video dengan komputer. Yang kedua, mengirim surat dengan siapapun dan dimanapun, ya, dengan komputer yang terhubung dengan internet. Nah, kita bisa menginstal tadi aplikasi WhatsApp di komputer atau di laptop kita, menginstal Facebook atau IG, di mana kita bisa mengirim surat di sana, ya, atau di Yahoo, atau di Gmail. Nah, kita bisa mengirim pesan kepada saudara, kepada teman, kerabat, ya, maupun orang tua. Yang ketiga, membuat daftar piket yang bagus, ya. Jadi dengan komputer kita bisa membuat daftar piket yang bagus. Bukan itu aja, nah, kita bisa membuat video di komputer, ya, bisa membuat buku, membuat animasi, membuat komik. Banyak sekali kegunaan dari komputer. Makanya kita harus belajar teknologi komputer agar ke depan hidup kita bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang lain, ya, bukan HP saja atau telepon yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi di zaman sekarang ini, komputer bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, dengan apa? Kita harus menginstal aplikasi WhatsApp, Zoom, ya, dan yang lainnya. Di mana aplikasi-aplikasi tersebut berguna untuk berkomunikasi dengan orang lain. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.